Selamat pagi, Shalom. Senang sekali bisa pagi hari ini kembali bertemu dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Nah, untuk kita akan sebelum melanjutkan kita baca kesaksian dulu ya. Kesaksian dari Saudara Dian. Shalom Ko Yudi. Saya hari Rabu minggu lalu ikut kurenungkan firman-Mu. Dan waktu itu Ko Yudi ada ingatkan bahwa kita nggak boleh pakai cara yang gampang, curang dan nggak benar di mata Tuhan di pekerjaan. Nah, firman itu menegur sekaligus meneguhkan saya. Semalam sebelumnya saya sedang bergumul banget karena di pekerjaan saya sedang mengalami tekanan dari atas-atas saya untuk melakukan hal yang tidak jujur. Ya, saya diminta untuk merekayasa data supaya lisensi saya di-approve. Semalaman itu benar-benar seperti ada suara yang bertentangan di telinga saya. Tapi pagi ketika saya dengar Ko Yudi sampaikan firman itu, saya tahu itu firman untuk saya. Dan saya beranikan diri, hari itu saya tolak permintaan atasan saya dan dengan resiko bahwa lisensi saya tidak akan keluar. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu tunjukkan pembelaannya dan mujizatnya. Lisensi saya tetap disetujui dan keluar sekalipun ada banyak tantangan. Saya tahu dan percaya ini campur tangan Tuhan dan saya bersyukur karena saya memilih untuk tetap jujur. Thank you buat firman-Nya. Wow, saya percaya bahwa kejujuran itu akan menolong kita hidup di dalam mujizat Tuhan. Amin. Karena itu situasi kita tidak boleh mendikte hidup kita untuk kita menurunkan standar firman Tuhan. Kitab Amsal mengajar kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Dan saya percaya ketika kita memilih apa yang benar, disitulah kebenaran itu akan menaungi hidup kita. Amin. Nah, untuk kita pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur sebab Tuhan itu baik buat hidup kita. Perlindungan, naungan Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupiku, lingkupiku, amin, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan ini, lingkupiku. Haleluya. Lingkupiku, amin, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, katakan ini, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami tenang sebab dekat dengan-Mu. Ini hidup kami ya Allah, kami bawa padamu dengan ucapan syukur sebab Kau baik Tuhan. Kiralah matakan darah bodoh. Haleluya. Kiralah matakan darah bodoh. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan dekat dengan umat-Nya. Dia memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Karena itu jangan takut dan ragu, sebab Tuhan besertamu. Dengan janjinya Dia pasti genapi dalam hidupmu. Tetaplah berdiri teguh dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan kan membela perkaramu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti-Mu. Betapa hati kami rindu dengan-Mu ya Tuhan. Dekat dengan-Mu, selalu dekat dengan-Mu. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, katakan, peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu
bersamamu Tuhan yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku, bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Mari katakan ini. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Katakan sekali lagi. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Ajari kami ya Tuhan, untuk tidak terfokus kepada jawaban doa. Fokus kami cuman kepadamu, kepada pribadi Tuhan. Kehadiran-Mu di hidup kami, itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat hati kami tidak tawar di masa-masa penuh kesesakan seperti ini. Karena kami tahu penghiburan itu datang daripada-Mu. Engkaulah sumber dari segalanya di hidup kami ya Tuhan. Kata biar pagi ini ketika firman-Mu direnungkan, berbicaralah buat kami. Engkau yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi orang-orang yang lemah. Sehingga setiap kami dikuatkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sebentar kami akan mau dengar. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Wow. Pagi hari ini saya merasa bahwa Tuhan itu setia buat hidup kita. Amin. Kasih-Nya melingkupi hidup Anda dan saya. Nah untuk itu sebelum kita melanjutkan, kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang hari-hari ini di dalam kebutuhan, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang sudah dibuka. Nanti di ujung dari acara ini saya akan berdoa buat untuk Anda. Dan saya percaya bahwa hujan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Oke, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-24. Oke, Amsal pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca ya. Amsal pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-11. Oke. Jangan iri kepada orang jahat,
Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini mari kita akan renungkan di ayat yang ke-10 ya. Dikatakan ayat yang ke-10 adalah jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, judul daripada perenungan pagi hari ini adalah jangan tawar hati pada masa kesesakan. Kenapa Alkitab menasihatkan ini, saudara, buat kita semua? Karena tawar hati itu merupakan satu penyakit daripada kekristenan. Di mana ketika orang mengalami yang namanya tawar hati, maka yang pertama kekuatannya berkurang, bahkan mungkin hilang. Kekuatan apa? Kekuatan di dalam imannya. Sehingga ketika menghadapi persoalan, menghadapi kesesakan, mudah bagi orang ini untuk dilumpuhkan, hancur, lalu meninggalkan Tuhan. Karena apa? Hatinya begitu tawar. Kalau orang sudah hatinya tawar, maka dia kehilangan imannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Maka pemikirannya adalah hal-hal yang bodoh. Nanti saya akan jelaskan di sini. Firman Allah mengingatkan kita supaya kita jangan tawar hati. Orang tawar hati adalah orang yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ini yang membuat kita akan terseok-seok hidup kita. Makanya itu di dalam situasi yang seperti ini, saudara, perlu kita menjaga hati kita supaya tidak tawar. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama adalah dekatlah dengan Tuhan. Dikatakan tadi lagu yang kita nyanyikan, lingkupiku aku dengan sayapmu, ya dengan kuasamu. Artinya kita meletakkan diri kita kepada perlindungan Tuhan. Nah, disitulah kita akan terus, hati kita ini akan dipenuhi dengan yang namanya iman yang bertumbuh. Karena apa? Di hadirat Tuhan itu kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Di hadirat Tuhan kita bisa melihat kuasa Tuhan atas hidup kita. Dan semua bentuk kelelahan rohani, bentuk kekhawatiran, ya ketakutan itu akan diganti dengan yang namanya iman dan pengharapan yang baru. Amin. Lalu yang kedua, bacalah Alkitabmu. Sebab Alkitab inilah dikatakan sebagai pelita buat kaki kita. Untuk apa? Untuk kita terus berjalan. Jangan lelah, jangan capek ketika Anda membaca firman Allah. Karena justru dari situlah Anda bisa tahu janji Tuhan buat hidupmu. Alkitab yang logos tulisan biasa ini bisa meloncat di hati kita menjadi sebuah rema. Rema itu yang membangkitkan iman kita. Karena itu saudara, jangan tawar hati di masa kesesakanmu. Teruslah berapi-api dengan Tuhan dan Anda jaga itu. Itu yang akan membuat Anda diselamatkan dari banyak hal. Amin. Nah, sekarang kita akan pelajari, saudara, 3 hal. Kalau orang tawar hati, apa yang terjadi? Ya, kalau Anda tawar hati, apa yang terjadi? Coba kita akan baca di ayat yang pertama. Ya, dikatakan begini. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Ayat pertama ini dikatakan, saudara, kalau kita mengalami tawar hati, bentuk orang tawar hati itu sebenarnya bisa dilihat. Yang pertama adalah ini. Orang ini adalah orang ketika hati kita ini mudah iri kepada orang jahat. Alkitab menasihatkan jangan iri kepada orang jahat. Hati kita ini mudah iri kepada keberhasilan orang lain yang notabene juga mungkin Anda tahu yang dilakukan adalah kecurangan. Kita ini terlalu mudah iri kepada orang yang berdosa. Ya, orang yang mengumpulkan kekayaannya dengan cara yang salah. Kita ini mudah iri kepada
kepada orang lain yang kelihatannya lebih baik, padahal menurut kita dia nggak terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ini yang sungguh-sungguh dengan Tuhan kok masih mengalami masalah. Saudara, kalau itu terjadi, itu adalah tanda sebenarnya kita sedang tawar hati. Kenapa? Ketika orang mulai iri kepada orang lain, maka ini yang terjadi. Keraguan kepada pertolongan, pada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, itu begitu dominan. Sehingga dengan ketika hilangnya kepercayaan itulah, maka kita ini mudah iri kepada orang lain. Kita ini mudah iri kepada kejahatan yang dilakukan orang lain. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Gara-gara itu Anda iri, maka Anda pun ingin melakukan kejahatan demi sebuah kekayaan. Ya, itu yang membuat kita terseret jauh. Terseret jauh, memang tidak gampang. Itu pergumulan kita, saudara. Karena itu tetap pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada Anda. Tetaplah jujur di tengah-tengah apapun yang Anda alami. Tetaplah memilih untuk tinggal dalam kebenaran untuk semua bahkan untuk persoalan yang Anda hadapi hari-hari ini. Karena dari situlah kita bisa melihat kemurahan Tuhan buat hidup kita. Amin. Jangan iri kepada keberhasilan orang lain atau orang jahat. Ya, coba buka di Alkitab kita di Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Mazmur Asaf. Dikatakan begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang apa, saudara? Tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oh, ternyata Alkitab memberitahukan kita, saudara, Anda akan bisa melihat kebaikan Tuhan secara sempurna dalam hidupmu ketika dimulai apa? Ketika kita ini memiliki ketulusan hati. Ya, bagi mereka yang bersih hatinya. Makanya saudara, Alkitab tadi mengingatkan jangan iri. Begitu kita iri, hati kita ini sudah kotor. Nah, begitu hati kita ini kotor, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Bagi orang yang tulus, hanya bagi orang yang tulus dan bersih hatinya, orang ini yang akan melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Kebaikan Tuhan secara sempurna itu bukan hanya pada waktu Anda diberkati, bukan. Saudara, banyak kali kita ini tidak adil terhadap Tuhan, betul nggak? Kita lagi mengalami masalah yang cuman waktu sebentar ini, kita tuh melupakan kasih Tuhan yang begitu meluap-luap di hidup kita. Kita lupa ya membandingkan, kalau kita mau membandingkan ya kasih Tuhan yang luar biasa yang kita alami sepanjang hidup kita dengan persoalan sedikit yang hari ini yang temporal yang cuma beberapa waktu ini, kita seolah-olah kehilangan kasih Tuhan gara-gara persoalan itu. Nah, disitulah tawar hati mulai muncul. Lalu kita mulai iri sama orang lain. Lalu kita membandingkannya. Persoalan yang kita alami bukan kepada kasih Tuhan. Tetapi kita bandingkan masalah kita dengan berkat orang lain. Apalagi orang lain yang berbuat jahat. Sehingga kita itu iri. Pemazmur mengingatkan. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat kedua dikatakan ini, tetapi aku, ini pergumulan pemazmur, ya, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Sedikit lagi, pemazmur ini sedikit lagi kakinya terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Sebab aku cemburu. Ya, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, pemazmur pun mengalami pergumulan yang sama. Tapi pemazmur nanti kalau Anda baca terus-terusnya di Mazmur 73 itu, Anda akan mengetahui ketika pemazmur mulai masuk di hadirat Tuhan, dia baru mengerti bahwa orang-orang jahat yang melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi itu Tuhan letakkan di tempat-tempat yang licin dan sebentar lagi akan jatuh. Jadi tidak perlu iri dengan orang lain. Tapi kalau Anda iri hari ini dengan orang lain, itu tanda warning sebenarnya. Itu peringatan, jangan-jangan Anda sudah mulai tawar hati. Karena itu kuatkan hatimu. Amin. Belajar untuk bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan saya percaya day by day, hari demi hari, Tuhan akan memelihara hidup kita. Orang yang tulus hati, orang yang bersih hatinya dikatakan akan melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Orang ini akan bersyukur, tenang.
badai itu, kata Pastor Philip, badai itu pasti ada masa kadaluarsanya. Percaya dengan saya. Ya, persoalan yang Anda hadapi itu ada masa kadaluarsanya. Ketika Anda sabar dengan menjaga kejujuran, ketulusan, ya terus menjaga kejujuran dengan sabar, kebenaran dengan sabar, maka saya percaya saudara akan melihat betapa ketika masa kadaluarsa itu selesai, Anda akan melihat kelimpahan berkat kemuliaan Tuhan atas hidup kita semua. Amin. Karena itu jangan gentar menghadapi apapun. Jangan iri dengan orang lain. Kalau Anda iri, hari ini diingatkan firman Tuhan. Jangan-jangan hatimu sudah mulai tawar. Ayo bangkit dengan sengaja untuk kita mengembalikan sikap hati kita. Tuhan, aku mau bersyukur untuk apapun yang aku alami. Sebab berkat-Mu itu cukup bagiku. Amin. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa, saudara? Ya, yang kedua apa? Yang pertama tadi, orang yang tawar hati itu tandanya adalah iri dengan orang jahat. Lalu yang kedua apa? Coba lihat ayat 5 dan 6. Amsal pasal 24 ayat 5 dan 6 kita akan baca. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Yang kedua ada ini. Yang kedua, saudara, orang yang tawar hati itu berarti ini. Orang yang kehilangan hati yang bijak. Kehilangan hati yang bijak. Apa maksudnya? Saudara, hati yang bijak itu artinya begini, saudara. Artinya orang ini bisa memilih sesuatu yang baik bagi dirinya dan memuliakan Tuhan. Itu hati yang bijak. Orang bijaksana pilihannya itu selalu ke situ. Tapi orang yang tidak bijaksana, oleh karena hatinya tawar, lalu pola pikirnya mulai berubah. Dia melihat persoalannya itu jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Orang ini diselewengkan hatinya. Sehingga dia mulai memilih sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Yang penting aku kaya, yang penting aku untung. Yang penting aku keluar dari persoalan. Gak peduli ini menurunkan firman Allah atau tidak. Gak peduli. Nah, ini adalah orang yang tidak bijaksana. Orang ini gagal untuk menjaga hati yang bijak. Dan ketika orang tidak bijaksana, maka kehancuran akan menanti hidupnya. Orang yang tidak bijaksana akan membuat dia terlena dengan dosa. Dan akhirnya bergelimang dalam dosa, terikat oleh dosa. Maka orang ini akan keluar dari semua rencana Allah di dalam hidupnya. Nah, ini lebih tragis. Karena itu saudara, terjagalah hati yang bijak. Ya. Hati yang bijak. Karena hati yang bijak itu adalah hati yang bisa memilih kehendak Tuhan. Dan saya percaya waktu Anda memilih kehendak Tuhan dalam hidupmu, Anda adalah orang yang mengambil keputusan untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Untuk bersemangat di dalam usaha, di dalam Tuhan. Anda seperti pagi hari ini datang kepada Tuhan lewat acara Kurenungan Firman-Mu ini. Di tengah-tengah semua hal yang Anda alami, Anda mau duduk di bawah kaki Tuhan. Anda masih bersemangat untuk berharap kepada Tuhan. Saya percaya ini tidak sia-sia. Karena janji firman Tuhan itu akan hidup dalam hidup kita. Apalagi hari ini Anda juga memutuskan untuk bersemangat bekerja dengan jujur. Bukan memilih hal gampang lalu dengan cara menurunkan standar firman Allah. Tidak begitu. Anda punya hati yang bijak untuk memilih kejujuran, kebenaran. Anda memilih untuk bekerja keras dengan rajin. Punya target dalam hidupmu. Tidak menjadi pemalas. Tapi orang yang menggali potensi yang begitu luar biasa. Maka saya percaya di dalam semangat itulah maka ada upah. Ya, dalam 2 Tawari pasal yang ke-15 ayat ke-7. Coba saya akan bacakan. 2 Tawari 15 ayat 7 dikatakan ini. Tetapi kamu ini dikatakan kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena apa? Karena ada upah bagi usahamu. Oh, ini janji Tuhan, saudara. Dikatakan tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu itu berarti begini. Anda dengan sengaja menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan itu berarti gini, tidak hidup dengan perasaan, meletakkan perasaanmu itu di bawah kehendak Tuhan. Itu menguatkan hati Anda. Anda mungkin melihat di kaca dengan sendiri lalu mengucapkan dengan dirimu kepada dirimu sendiri tentang janji-janji Tuhan. Saya sering lakukan itu di tengah situasi yang menekan, di tengah situasi yang terdesak.
ya situasi yang mungkin gak enak. Ya saya selalu berdiri di depan kaca lalu saya membacakan firman Tuhan untuk diri saya sendiri. Telingaku harus mendengar firman Allah. Perkataan yang saya ucapkan dengan keras supaya telingaku mendengar. Nah ketika saya mulai membacakan firman Allah dan telinga saya itu mendengar, maka kata Alkitab saya percaya ketika mendengar firman Allah, maka bangkitlah iman itu. Saya memperkatakan firman Allah dan telinga saya mendengarnya. Dan terus saya katakan supaya iman saya mulai bangkit. Dan dari situlah saya mulai menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan saya tahu itu bagian saya. Ada bagian Tuhan. Apa itu? Tuhan melakukan mujizatnya di hidup ini. Lalu amin. Upah itu dia sediakan bagi orang yang bersemangat. Ya akan mendapatkan upah bagi semua usahanya. Karena itu saya beritahu pada jemaat hari ini. Tetap semangat. Amin. Jangan kendor semangat kita. Ayo kita berkobar-kobar. Jangan tawar hati. Di masa-masa kesesakan ini jangan tawar hati. Ayo ambillah sebuah kesempatan untuk menguatkan kepercayaanmu. Bahkan mungkin ya ada beberapa orang. Mungkin Anda gak punya alasan untuk tetap percaya karena situasi yang begitu buruk. Sekalipun kita gak punya alasan tapi kita ini punya firman Allah untuk jadi satu alasan untuk tetap percaya. Ya, ada beberapa orang rasanya waduh hidup saya sudah gak mungkin tertolong. Saudara jangan berkata seperti itu dulu. Tunggu sebentar. Jangan-jangan Tuhan sebentar lagi akan menolongmu dengan mujizat yang tidak pernah mungkin Anda tahu. Tidak pernah Anda duga. Justru Tuhan itu melakukan pekerjaannya di hidup Anda dan saya. Amin. Karena itu tetap semangat. Jaga api di dalam hati Anda untuk terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Karena dari situlah kita bisa melihat perbuatan tangan Allah yang besar atas hidup kita. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat masih berlaku buat hidupmu dan hidupku. Amin. Halo amin. Tetap bersama kalian itu milikilah hati yang bijak untuk kita bisa memilih apa yang terbaik. Lalu yang ketiga apa sekarang? Yang ketiga ayat 9 kita baca ya. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Lihat ya, memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Dikatakan memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Yang ketiga adalah membuat kita memikirkan kebodohan. Orang yang tawar hati itu akan membuat kita memikirkan kebodohan. Ceroboh. Tadi saya bilang kepada Anda. Ya, begitu kita tawar hati, apalagi kita iri kepada orang lain, maka keputusan hidup kita adalah kita ingin melakukan hal yang sama, hal yang jahat demi keuntungan pribadi. Demi menyelamatkan diri kita sendiri, kita menurunkan standar firman Allah. Oh, saudara, dijauhkan itu daripada kita semua. Amin. Karena itu adalah tindakan kebodohan, kata Alkitab. Tindakan kebodohan itu adalah tindakan yang begini loh. Orang ini gampang melupakan kasih Tuhan buat hidupnya. Orang ini cuma terfokus pada satu persoalan tadi yang saya bilang, satu waktu ini aja. Dia melupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tiap kali mengalami persoalan, saya selalu bilang pertama, persoalan itu selalu ada masa akhirnya, ada masa kadaluarsanya. Lalu yang kedua, di tengah-tengah saya punya persoalan, saya tahu bahwa persoalan saya ini tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan yang saya terima. Jadi dengan dua dasar pemikiran inilah saya selalu berkata thank you Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan buat hidup saya. Untuk semua hal yang diizinkan terjadi buat saya bersyukur. Dari situlah maka sebenarnya janji Tuhan buat hidup kita, kekuatan hidup kita itu diperbaharui. Kekuatan hidup kita ini akan terus mengalami sebuah peningkatan pertumbuhan. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang kuat. Amin. Jadi dikatakan bagaimana kita keluar dari tindakan kebodohan. Jangan melupakan kasih Tuhan buat hidup kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, berjalanlah dalam kehendak Tuhan. Belajar taat. Ya, belajar taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kita mulai belajar melakukan firman Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang terfokus kepada dirinya sendiri. Ya, saya ikut Tuhan, Tuhan bisa berikan apa kepada saya? Maaf, itu menurut saya tindakan kebodohan. Kalau saya baptis, kira-kira saya bisa sembuh enggak? Ya minta maaf ya, ini tindakan kebodohan. Ya, kita itu selalu mencoba untuk mengambil keuntungan dari kasih Tuhan. No. Saya berdoa supaya jemaat adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Hari ini Anda diberkati atau belum diberkati,
Anda tetap kedapatan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Itu kasih yang tulus namanya. Ya, jangan coba terjebak pada sebuah kepentingan diri kita sendiri. Sehingga hari itu kita seolah-olah membutuhkan Tuhan cuma karena sebuah kebutuhan. Begitu kebutuhan kita terpenuhi lalu kita melupakan Tuhan. Oh, itu bukan nilai kekristenan yang benar. Karena itu mari kita melakukan kehendak Tuhan. Baik atau tidak baik situasi kita. Baik atau tidak baik keadaan kita. Ayo tetap mengikut Tuhan. Dari situlah maka saya percaya kehidupan kita akan terus melihat kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Lalu yang ketiga, tindakan kebodohan itu tadi ya supaya kita berjalan kepada kebenaran. Jangan berlaku curang. Jangan berlaku curang. Jangan menjadi seorang penipu di dalam banyak hal. Jadilah orang jujur. Saya percaya kehidupan kita berada di dalam tangan Tuhan. Di saat badai apapun yang kita hidupi, yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Pilihlah kebenaran, maka itu yang akan membuat hidup kita ini mengalami kekuatan yang baru. Amin. Nah, untuk itu saudara, biar pagi hari ini kita merenungkan ini. Jangan tawar hati di tengah-tengah masa-masa kesesakan. Karena dari situlah sebenarnya hati kita ini teruji. Dari situlah kita bisa melihat betapa Tuhan itu setia ketika orang tetap bersemangat. Dan itu hati-hati. Orang yang tawar hati, saya ulangi 3 hal yang dialami. Orang yang tawar hati, yang pertama adalah hati kita mudah iri kepada orang jahat. Pada orang jahat, keberhasilan orang jahat. Mudah iri. Lalu yang kedua apa? Kita kehilangan hati yang bijak. Kita selalu memilih jalan, akan memilih jalan keuntungan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Menurunkan standar firman Allah. Kita nggak peduli dengan hatinya Tuhan. Lalu yang ketiga, ciri orang yang tawar hati adalah orang ini membuat kita memikirkan kebodohan. Memikirkan hal yang salah. Dirinya menjadi pusat, bukan Tuhan. Saya percaya kalau kita hati-hati dengan apa yang saya sampaikan pagi hari dengan 3 hal ini. Saudara, saya percaya hatimu akan tetap bijak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hatimu akan terus menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan. Dengan hati yang tulus. Dan saya percaya disitulah hidup kita dikuatkan. Dan hidup Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup Anda akan terus menjadi berkat, kekuatan, inspirasi bagi orang lain. Bagi anak-anak Anda, bagi suami atau istri, bagi orang-orang di sekitar Anda. Saya percaya orang yang bersemangat akan selalu mendapatkan upah. Amin. Nah, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang hari ini lagi mengalami pergumulan, ya, tulislah permohonan Anda di live chat yang ada. Nanti saya akan berdoa buat Anda di ujung dari acara ini, setelah ini. Tapi saya biar pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Anda datang dengan kesesakan, hatimu sudah mulai tawar, ayo kita bawa itu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kita katakan bersama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi, sekalipun, katakan ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan sama-sama. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Amin. Aku percaya.
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan iman, katakan aku percaya. Oh, aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami percaya hanya padamu Tuhan. Engkau yang mengangkat hidup kami. Oh, Engkau yang menggenapi janji-Mu buat kami ya Tuhan. Kami tidak tawar hati. Dalam kesesakan kami tidak mau tawar hati. Kau yang melingkupi kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Biar hati kami berkobar-kobar dengan iman dan percaya kepadamu. Kami kan melihat mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Pertolongan-Mu mengalir di tengah umat-Mu. Oh, kiranya matakan darah-Mu. Anda yang punya persoalan, angkat tangan-Mu. Saya merasakan hujan mujizat sedang mengalir sekarang di tempat-Mu, di rumah-Mu masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima mujizat. Semua persoalan kau hadapi, terima mujizat untuk semua hal yang kau hadapi hari ini. Kesembuhan bagi orang-orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, orang-orang yang berhutang, yang terlilit hutang, mengalami mujizat, menemukan jalan keluar untuk setiap hutang ini dilunasi di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit di bagian hidung pernafasannya, hari-hari ini sinusitisnya mungkin kambuh, tidak bisa bernafas dengan baik. Aku berdoa di dalam nama Yesus terjadi kelegaan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang yang bengkok, skoliosis yang mengalami karena sejak lahir mengalami kelainan di dalam tulang, hari ini aku berdoa menjadi lurus dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Orang-orang yang kena migrain, orang yang migrain, pusing separuh, kami berdoa sekarang dalam nama Yesus. Terima kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, hari ini yang dalam kebutuhan, orang-orang yang lagi lemah imannya karena keadaan Anda, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Setiap tangan yang terangkat, hamba berdoa sekarang, Tuhan kuatkan iman kami, supaya hati kami tidak tawar di masa-masa kesesakan ini. Tapi kami menjadi orang yang kuat. Kami adalah orang yang terus melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Hamba berdoa, kuatkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau berdoa untuk permohonan doa. Ya, ada beberapa orang yang secara spesifik minta didoakan. Hamba berdoa sekarang untuk seorang yang sakit kiste yang sudah besarnya 5 cm. Hamba berdoa, kutuki tumor ini di dalam nama Yesus menjadi kering dan tinggalkan tubuh orang ini. Dalam nama Yesus menjadi normal, lenyap semua kiste yang ada. Kuperintahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua sakit ini hilang di dalam kandungan ini dan menjadi normal kembali. Tidak perlu operasi oleh karena Tuhan yang telah mengoperasinya. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan-Mu. Makasih ya Tuhan.
Aku berdoa untuk orang-orang yang hari ini mengalami kepahitan oleh karena situasi Tuhan. Kepahitan itu yang membatalkan berkat Tuhan. Karena itu hamba berdoa, ampuni kepahitan, ampuni kami ya Tuhan yang tinggal dalam kepahitan. Sekarang aku berdoa Tuhan, jamah, sembuhkan. Biar kami diberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Hidup di dalam pendamaian, itu yang membuat kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa sekarang Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Lalu aku berdoa juga untuk beberapa orang yang mengalami sebuah kesulitan dalam pekerjaan dan ekonomi. Ya, dalam pekerjaan mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan biar Tuhan ganti dengan pekerjaan yang baru. Mereka mendapat pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Kau yang berikan jalan keluar. Tuhan, hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus juga orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian mereka yang hari-hari ini. Tuhan hidup dalam kekurangan, dalam kebutuhan yang banyak tapi kekurangan keuangan. Hamba berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk juga keluarga-keluarga yang hari ini mengalami masalah hubungan antara suami istri, orang-orang yang mau bercerai. Aku berdoa sekarang dibatalkan perceraian di dalam nama Yesus. Anggur baru mulai mengalir ke keluarga demi keluarga ini dipulihkan. Terima di dalam nama Yesus sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Mari katakan, mari angkat tanganmu. Aku percaya. Mari katakan ini. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Mari katakan dengan iman. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah atas hidup Anda semua. Kita hidup dalam kemenangan, hati kita terus berkobar-kobar dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita dijauhkan dari yang namanya tawar hati, tapi hati kita tetap terus kedapatan mengasihi Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin.